Assalamualaikum Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Akibat mengantuk saat berkendara, sebuah mobil terperosok dan menabrak sebuah pabrik tahu di Garut. Tak kunjung padam, kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti Kabupaten Bandung meluas hingga 10 hektar. Kegiatan orientasi studi keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB dituding mengkampanyekan gerakan LGBT. Diduga karena mengantuk, sebuah mobil terperosok lalu menabrak sebuah pabrik tahu di Garut pada Selasa lalu. Sopir selamat sementara 2 penumpangnya mengalami luka-luka. Mobil ini ditarik lantaran terperosok lalu menabrak sebuah pabrik tahu. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Nasional Garut Tasikmalaya di Kampung Ciarok, Desa Kersamanah, Garut. Saat itu mobil yang dikemudikan Abdul Munif hendak melaju ke Bandung. Dalam perjalanan, warga Cilacap, Jawa Tengah itu diduga mengantuk hingga hilang kendali. Mobil menabrak pagar lalu terperosok dan menabrak pabrik tahu yang ada di bawah jalan. Kronologisnya ini sebetulnya hanya kecelakaan tunggal ya. Dia pengaruh dari kurang tidur lah, ngantuk. Ngantuk ya Pak? Ya, kayaknya ngantuk. Ini dari arah mana tadi mobil Pak? Dari arah Tasik Menuju ke Bandung. Nah, Dari arah Tasik menuju Bandung. tadi posisinya Bapak juga lagi di mana tadi? Pas Kenapa? terjadi kecelakaan ini posisinya di mana Pak? Posisinya saya di belakang kendaraan itu Pak. Oh. Sopir dari mobil mengaku ia dan rekannya memang mengantuk dalam perjalanan. Ia tersadar saat mobil sudah terperosok ke pabrik tahu. Ya kalau susah sih Pak, ya, kita kan ya nggak tahu itu ngantuk atau gimana, tahu udah di sini. Oh, Ngantuk atau gimana Pak? ya kemungkinan bisa ngantuk, ya sebenarnya juga ngantuk, tidur. Jadi kemungkinan apa kita kena tangannya di sini atau gimana saya nggak tahu. Tahu dari sini ya. Bapak dari mana mau kemana Pak? Saya dari Cilacap mau ke Bandung. Mobil yang dipenuhi dengan tahu akhirnya dievakuasi pada Selasa siang. Dilaporkan 2 penumpang mobil mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit. Insiden ini ditangani Polres Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Hingga hari Rabu, kebakaran gunung sampah di tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti Kabupaten Bandung tak kunjung padam dan merembet hingga mencapai luasan 10 hektar. Polusi asap yang dihasilkan pun mulai mengganggu kesehatan warga Cipatat. Agar upaya pemadaman bisa maksimal, pengiriman sampah ke TPA Sarimukti dihentikan sementara. Saat ini Selasa malam kobaran api kembali membesar di lokasi kebakaran gunungan sampah TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat. Sebelumnya kobaran api sempat padam sejak pukul 14 dan menyisakan kepulan asap pekat. Namun sekitar pukul 20, titik api kembali bermunculan di beberapa zona pembuangan sampah yang diperkirakan semakin meluas lebih dari 3 hektar. Baik, untuk pemadaman kita sudah melaksanakan dengan semaksimal mungkin. Namun untuk area yang terbakar di sini adalah tumpukan sampah yang sudah mengering. Dengan otomatis peramatan api itu sangat mudah menjalar sekali, ditambah cuaca yang panas, ditambah hembusan angin. BPBD Kabupaten Bandung Barat menyatakan kepulan asap dari kebakaran ini bisa mengganggu kesehatan warga sekitar TPA Sarimukti, yaitu di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur. Mungkin dampaknya bukan hanya kebakaran di wilayah sini saja, tapi dampaknya adalah ke warga masyarakat, yaitu asap yang pekat, dan ini mengakibatkan sesak napas, ispa gitu kan, dan ini harus segera ditangani. Apa yang dikhawatirkan oleh BPBD Bandung Barat sudah berdampak pada diliburkannya kegiatan belajar di Madrasah Sanawiyah Al-Ihsaniyah, Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat.
Pihak sekolah memutuskan meliburkan para siswanya hingga hari Kamis, sebab kepulan asap sisa kebakaran sejak hari Selasa sudah mulai memasuki wilayah desa mereka yang berjarak 6 km dari TPA Sarimukti. Karena waktu kemarin kelihatannya asap agak tebal, itu akan mengganggu suasana pembelajaran, kemudian keamanan siswa juga terhadap kesehatan. Itu hari ini kami dari dulu sementara. Sampai kapan? Ini sampai hari Kamis. Hingga Rabu siang, titik api baru terus bermunculan di TPA Sarimukti. Pengelola menyatakan total area lahan TPA yang terbakar meluas hingga mencapai 10 hektar atau 40% dari total luasan TPA Sarimukti. Lahannya terbakar kemungkinan kurang lebih 10 hektar lah, lebih lah ya, 10 hektaran lah. Artinya sudah meluas Pak ya? Ya sudah meluas, sudah zona 4, zona 3, zona 2. Zona 2 juga udah kena ya? Sudah kena, sebagian sudah kena. Kalau titik api masih ada, masih ada. Tapi kan kecil-kecil ya, itu juga harus dimatiin, padamin karena itu juga pemicu yang gede nantinya. Selain memasuki permukiman warga, asap kebakaran TPA Sarimukti juga mulai menyelimuti beberapa titik ruas jalan di wilayah Kecamatan Cipatat, di antaranya Desa Nanggeleng dan Desa Sarimukti. Akses Jalan Raja Mandala menuju Cipendei juga terimbas asap kebakaran yang membatasi jarak pandang pengendara. Namun, warga tetap beraktivitas seperti biasa. Ya, sesak. Oh gitu. Iya, sesak. Udah banyak daerah ya Sarimukti. Udah banyak ya Yang kena? Yang kena. Kalau kesuma udah sih Pak, kalau besar segini mah baru sekarang. Baru hari ini berarti kelihatan parahnya gitu Pak? Iya. Kobaran api yang tak juga padam di TPA Sarimukti memaksa pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengambil tindakan drastis menghentikan sementara operasional pengiriman sampah ke TPA terbesar se-Bandung Raya tersebut. Keputusan ini diambil agar kebakaran bisa segera dipadamkan dan polusi asap akibat kebakaran bisa segera hilang. Nah Pak, kalau soal pembuangan tadi itu nanti ditumpuknya di TPS atau Ya itu kami silakan kabupaten kota. ke daerah. Ya. Berarti di Sima full tidak menerima dulu aja berarti Sementara Pak ya? ya. Sementara gitu. Penghentian operasi TPA Sarimukti tersebut langsung berdampak pada antrean truk pengangkut sampah yang mengular hampir sejauh 1 km menuju TPA. Terus di lokasi juga masih ada kobaran api masih belum padam. Jadi berapa jam ini nunggu di sini Pak? Kurang lebih 4 jam. 4 jam. Belum bisa masuk ya? Iya. Ini hampir semua juga teman-teman yang dari daerah juga masih tertahan ini Kang? Iya. Untuk memadamkan kebakaran TPA Sarimukti, 8 unit armada mobil pemadam kebakaran dari Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung serta pos wilayah Cianjur dikerahkan. TPA Sarimukti yang menjadi salah satu TPA sampah terbesar yang ada di Jawa Barat memiliki luasan hampir 25 hektar. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Bencana tanah bergerak melanda wilayah timur Kabupaten Cirebon. Akibatnya 4 rumah warga rusak parah. 2 keluarga telah mengungsi sementara 2 lainnya masih bertahan karena tak punya tempat tinggal lain. Rumah Siti Rohaya, warga Gumulung Tonggoh tak seindah dulu. Banyak retakan yang terlihat di tembok hingga lantai rumah. Rumahnya terdampak bencana tanah bergerak di Blok Cigalonggong Dusun Gunakarya, Desa Gumulung Tonggoh, Kecamatan Gregeg, Kabupaten Cirebon. Bahkan Siti telah mengganti lantai rumahnya tetapi kembali retak dan pecah. Pengen sih ngungsi tapi ngungsi kemana? Soalnya nggak ada tempat lagi. Nah kan di sini tinggal Sama ibu bapak. ibu bapak. Anak? Anak 2 sama suami. Ya. Harapannya apa Bu? Ya harapannya sih cepat ada bantuan dari pemerintah gitu supaya ini tanahnya tuh nggak longsor lagi gitu. Kerusakan di bagian mana aja Bu di rumah Ibu ini? Di kamar sama ini pintu pada robah, terus di dapur udah. Nah, keramik ini udah diganti 2 kali pecah. Pemerintah setempat mendata ada 50 rumah yang terdampak pergerakan tanah dan 4 rumah diantaranya rusak parah. 2 keluarga memutuskan pindah sementara yang lainnya tetap bertahan. Mereka hanya akan mengungsi jika hujan deras turun. Ya
Ya sekitar 40 sampai 50 rumah di sini. Apa sih penyebabnya Pak bisa sampai terjadi rumah retak begini Pak? Nah dari air hujan mungkin, dari air hujan di sini kan dataran tinggi, terus di sungai itu datarannya agak turun, jadi mungkin tanah ingut ke bawah turun. Terus tergerus gitu maksudnya? Iya, langsung seperti apa sih? Longsor, cuman ini sedikit demi sedikit. Tak hanya rumah, tebing setinggi 50 meter juga perlahan terkikis longsor. Bahkan tinggi permukaannya pun sudah jauh berbeda. Warga Gumulung Tonggo meminta bantuan pemerintah untuk menangani pergerakan tanah yang kian mengkhawatirkan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Kerap digunakan dengan tidak semestinya dan melanggar aturan lalu lintas, puluhan sepeda listrik sewaan disita aparat Satlantas Polresta Bogor Kota. Penggunaan persewaan sepeda listrik akan ditata ulang sesuai aturan Kementerian Perhubungan dan tidak digunakan sembarangan di jalan raya. Keberadaan sepeda listrik sewa di Kota Bogor belakangan memicu keresahan masyarakat. Sejumlah rekaman video ini menunjukkan pengguna sepeda listrik yang melintasi jalan raya yang membahayakan pengendara lainnya. Selain digunakan bukan di jalur semestinya, sepeda listrik sewa juga kerap digunakan oleh anak-anak di bawah umur. Untuk menegakkan aturan, aparat Satuan Lalu Lintas Polresta Bogor Kota menyita 20 unit sepeda listrik dari sejumlah tempat penyewaan. Untuk pengusaha listrik saat ini ada 7 pengusaha yang ada di wilayah Kota Bogor dan saat ini pun ada perwakilan dari usahanya dan saat ini diberikan sosialisasi karena beliaunya usaha tidak tahu untuk masalah aturan daripada perundang-undangannya sehingga sekarang sudah mengikuti aturan daripada Satlantas Polres Bogor Kota yang tidak jalan ke jalur umum, khususnya adalah jalur-jalur yang di perumahan atau tempat yang disiapkan oleh PUPR. Menurut aturan Permenhub nomor 45 tahun 2020, sepeda listrik hanya boleh digunakan oleh warga dengan batas usia terendah 12 tahun, didampingi orang dewasa, dan menggunakan helm. Sepeda listrik juga hanya boleh digunakan di lajur khusus atau kawasan tertentu seperti wilayah permukiman, kawasan bebas kendaraan atau Car Free Day, kawasan wisata, kawasan sekitar moda transportasi umum massal yang terintegrasi, kawasan perkantoran dan area luar jalan lainnya. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.